Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin Rabiul Awal tahun Gajah. Ada pertanyaan menggelitik seputar kelahiran sosok manusia agung tersebut. Antara lain, apa yang setan kerjakan di hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pusat dakwah Far al-Ifta Mesir menjelaskan, iblis berusaha menembus pintu langit ketujuh untuk mencuri kabar berita terbaru dari langit untuk dijadikan sebagai dasar penyesatan umat manusia. Namun mereka gagal menembusnya. Lalu iblis berteriak kepada rekan-rekannya yang lain agar segera berkumpul. Lalu iblis tersebut ditanya, "Ada apa? Apa yang membuat kau ketakutan?" Lalu iblis itu menjawab, "Celakalah kalian, aku terus gagal menembus langit dan bumi dari semalam. Ada peristiwa besar yang telah terjadi di bumi, sebagaimana apa yang terjadi saat Tuhan menciptakan Nabi Isa, putra Maryam. Maka pergilah dan lihat apa yang terjadi." Setan-setan pun berpencar untuk memastikan apa gerangan yang sedang terjadi. Kemudian mereka berkumpul kembali dan berkata, "Kami tidak menemukan apa-apa." Karena tidak mendapatkan informasi apapun, iblis turun ke bumi dan mengelilinginya untuk mencari tahu sebetulnya apa yang sedang terjadi. Kemudian sampailah ia di Al-Haram, tempat suci yang dikelilingi oleh malaikat. Iblis itu masuk tapi tidak berhasil. Hingga kemudian ia berusaha menjadi burung kutilang, lalu berhasil masuk hingga menemui malaikat Jibril. Iblis bertanya kepadanya, "Apa yang sedang terjadi di bumi ini?" Lalu malaikat Jibril menjawab, "Muhammad lahir." Iblis berkata lagi, "Apakah saya dapat bagian di dalamnya?" Malaikat Jibril menjawab, "Tentu tidak." Iblis bermaksud ingin melancarkan serangan, tapi pada akhirnya ia dikurung selama 40 hari dan tatanya ditenggelamkan juga selama 40 hari. Semua patung-patung berhala menjerit-jerit. Mereka mendengar suara begini, "Wahai keluarga Quraisy, kabar gembira telah datang kepada kalian. Pemberi peringatan telah datang. Dia bersama kemuliaan abadi dan merupakan penutup para nabi dan juga rasul." Astagfirullah. Ternyata itulah yang dikerjakan iblis ketika menjelang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berusaha untuk menembus langit ketujuh untuk mencari tahu ada berita apa yang ada di bumi. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membawa ajaran baru. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah sebagai penyempurna dari ajaran-ajaran tauhid yang pernah didakwakan oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Jadi sebenarnya ajaran Nabi terdahulu dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yakni saling keterkaitan atau saling berhubungan. Sebagai Nabi dan utusan Allah yang terakhir, pemberitahuan tentang Nabi Muhammad SAW sudah ada di dalam kitab-kitab terdahulu. Misalnya yaitu kitab Taurat, Zabur, dan juga Injil. Bahkan di kitab suci agama Hindu, yakni Weda. Dan perlu dicatat bahwa setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW, kitab-kitab yang terdahulu sudah tidak diperlakukan atau sudah dinas atau sudah dihapus oleh kitab suci Al-Quran
Dan mereka semua atau umat manusia seharusnya mengikuti Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Karena ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yaitu bersifat universal atau menyeluruh untuk semua umat manusia. Tidak seperti nabi-nabi sebelumnya, misalnya Nabi Musa hanya untuk Bani Israel, lalu Nabi Isa hanya untuk Bani Israel di daerah Palestina dan di sekitarnya. Karena Nabi Muhammad SAW adalah rahmatan lil alami, rahmat bagi umat seluruh alam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.